agama. Siapa yang makan kakinya ke taklim dimudahkan jalannya ke surga. Baik Ibu, kita nulisin ayat berapa? Ayat 19 Bu. 19 dulu ya. Baik Ibu, ayat 19 dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuhrizul hayya minal mayyiti wa yuhrizul mayyita minal hayyi wa yuhil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Itu ya. Baik. Dan mengeluarkan yang hidup. Di sini siapa ya? Dia mengeluarkan yang hidup. Siapa dianya di sini? Allah Bu ya. Baik. Dianya di sini Allah ya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Jadi apa dulu Bu? Mati dulu karena menghidupkan Bu ya. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Jadi mati dulu Bu ya. Mati dulu Bu ya. Baik, nanti juga masih ada penjelasannya Bu ya. Kemudian dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kan nanti kan kita dimatikan kan? Terus dari hidup. Nah, kemudian dan menghidupkan bumi sesudah matinya ya. Dan seperti demikianlah kamu akan dikeluarkan. Baik Ibu, ini agak panjang Bu ya kajiannya Bu ya. Ayat 17 Bu ya, 18 yaitu 17, 18 Bu ya, yaitu menjelaskan waktu, yaitu melaksanakan yang 5. 3. Oh ini saya salah baca. Di dalam ayat ini Bu ya, dan ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan tentang kekuasaan Allah Bu ya, itu di dalam menciptakan permulaan kejadian manusia dari keperluannya sampai hari manusia dibangkitkan agar manusia memikirkannya Bu ya, dan dari kesadaran ini manusia taat kepadanya kepada Allah Bu ya. Ini yang ayat 17-18 kemarin yang menjelaskan waktu melaksanakan sholat Bu ya. Udah selesai Bu ya? Udah. Yaitu maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar Bu ya, sebagaimana itu disebutkan ayat-ayat yang lain. Nah, jadi itu Bu ya, ada dalilnya Bu ya, kalau sholat 5 waktu sehari semalam gitu Bu ya. Baik Ibu ya, ayat berapa? Jadi Bu ya, Allah mengeluarkan yang hidup ya, yang hidup dari yang mati Bu ya. Hidup mati dulu baru hidup Bu ya, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kan mati terus hidup lagi kan? Nah, mati terus hidup terus mati. Nah, habis mati terus dihidupkan lagi kan? Gini Bu ya, nutfah hidup apa mati? Mati kan Bu ya. Mani Bu ya, mati Bu ya. Nah, kemudian dihidupkan kan oleh Allah. Nah, setelah dihidupkan, kemudian hiduplah di dalam rahim 9 bulan lahir. Jadi hidup. Nah, setelah dihidupkan, kemudian dimatikan kan? Dimatikan. Nah, setelah dimatikan nanti di hari kiamat dihidupkan lagi. Gitu Bu ya. Jadi 2 kali mati, 2 kali mati, 2 kali hidup. Paham tuh Bu ya? Baik. Kemudian yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi. Nah, dan menghidupkan bumi setelah matinya Bu ya, menghidupkan bumi setelah matinya. Bumi itu kan ada tanaman Bu ya. Ada tanaman. Nah, tadinya kan mati kan, setelah turun hujan kemudian hidup. Nah, dan seperti demikianlah kamunya itu kita ini akan dikeluarkan Bu ya. Nah, jadi Ibu,
kan di sini, dan seperti demikianlah kamu akan dikeluarkan. Dikeluarkan dari mana? Dari kubur. Dari bumi, dari kubur Bu ya. Nah, jadi manusia ini udah dimatikan, kemudian nanti dihidupkan kan? Dihidupkan yaitu dihidupkannya itu Ibu di hari kiamat itu itu dulu diguyur hujan dulu Bu ya. Nah kan sama, bumi juga begitu. Bumi juga kan diguyur hujan dulu baru baru hidup kan? Baru tumbuh ya. Tumbuh dengan aneka macam tumbuh-tumbuhan Bu ya. Dengan aneka macam tumbuh-tumbuhan gitu. Manusia begitu-begitu Bu. Nanti Bu ya di hari kiamat. Kiamat itu apa Bu? Berdiri ya. Di hari kiamat itu begitu sangkakala Bu ya. Sangkakala bunyi, kemudian manusia pada keluar dari perut Bu, dari perut bumi. Keluar dari perut bumi, kemudian apa Bu? Kemudian semuanya berdiri, namanya kiam. Jadi disebutnya hari kiamat gitu ya. Paham Bu ya? Nah, itu melalui diguyur hujan dulu Bu ya. Nah, kan di bumi juga kan pepohonan bisa hidup lagi, rumput bisa hidup lagi kan apabila ada air kan, ada hujan. Nah, hidup beraneka warna, punya beraneka pepohonan, hidup lagi. Begitu. Manusia juga begitu, hidup dalam kubur, hidup dari kubur Bu ya. Yaitu diguyur hujan dulu Bu ya, kemudian setelah hujan turun, kemudian dibangkitkanlah itu semua manusia yang ada di perut bumi Bu ya. Nah, semua manusia yang ada di perut bumi. Paham tuh Bu ya? Gitu. Baik, paham kan Ibu ya? Paham insya Allah Bu ya. Kemudian ayat 20 sekarang ayat yang baru Bu ya. Baik. Wa min ayatihi an khalaqa. Ibu jangan an khalaqa Bu ya, an khalaqa Bu ya, an khalaqakum. Khalaqakum juga jangan, sebab itu huruf kha bukan huruf kha ya. Bukan kha juga, tapi kha ya, khalaqakum. Jangan khalaqakum, juga jangan khalaqakum, tapi khalaqakum ya. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum summa idza antum basyarun tantasirun Bu ya. Tantasirun. Baik Ibu. Dan sebagian dari ayat-ayatnya ayat-ayat siapa? Ayat-ayat Allah Bu ya. Bahwa dianya Allah Bu ya, bahwa dia menjadikan kamunya siapa? Manusia. Kita ini ya, manusia dari tanah Bu ya. Dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang bertebaran. Jadi Nabi Adam itu diciptakan dari apa Bu? Dari tanah. Dari tanah Bu ya. Kemudian dari tanah kemudian jadilah Adam. Kemudian dijadikan Siti Hawa dari mana? Dari tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk yang kiri, kalau nggak salah yang kiri apa yang kanan? Yang kanan ya. Yang kanan yang paling atas itu Siti Hawa ya, diambil dari tulang rusuk Nabi Adam yang bengkok Bu ya. Yang bengkok Bu ya. Yang bengkok itu yang atas Bu ya. Yang bengkok yang kiri, yang kanan Bu ya, kalau nggak salah yang kanan Bu ya. Nah, itulah Siti Hawa gitu ya. Nah, kemudian yang dijadikan manusia yang dijadikan dari tanah itu hanya Adam Bu ya. Hanya Adam. Nah, terus kesiniinnya yaitu dari sperma Bu ya. Dari sperma. Spermanya melalui apa? Spermanya itu melalui saripati. Melalui yaitu saripati tanah. Saripati tanah itu dari apa Bu? Dari makanan ya. Makanan dari apa? Dari tumbuh-tumbuhan gitu Bu ya. Nah, jadi makanan itu dari tumbuh-tumbuhan. Nah, makanan itu dimakan sama kita tuh ada saripatinya. Nah, saripatinya jadi nutfah Bu ya. Saripatinya jadi nutfah. Jadi saripati itu apa Bu? Yang paling yang kalau kita meres santan Bu ya. Yang diambil kan saripatinya Bu ya. Nah, saripatinya gitu Bu ya. Jadi dari saripatinya. Paham tuh Bu ya.
Nah, kemudian Ibu setelah jadi Saripati, Bu ya, dari apa Bu? Dari buah-buah, dari makanan lah ya, makanan asalnya dari pohon. Pohon itu numbuhnya di bumi. Jadi Saripati makanan tuh dari apa Bu? Dari Bumi. dari tanah juga ya. Iya. Kan pohonan kan numbuhnya di bumi. Iya. Nah, kemudian mengeluarkan buah-buahan Dari bumi. dari bumi kan. Nah, jadi Saripati apa? Saripati tanah. Iya, jadi sperma itu saripati tanah, Bu ya. Paham tuh, Bu ya? Nah, kemudian setelah itu jadi saripati tanah, Bu ya. Nah, kemudian berproses, Bu ya, menjadi segumpal darah. Nah, segumpal darah itu merupakan lonjong gitu, Bu ya. Nah, lonjong ya, segumpal darah itu lonjong ya. Nah, setelah segumpal darah kemudian apa Bu? Tulang. Segumpal daging, Bu ya. Dari darah ke daging dulu ya. Nah, kemudian setelah segumpal daging kemudian tulang. Nah, tulang belulang dibungkus dengan daging ya. Nah, tulang belulang dibungkus dengan daging. Itu perbuatan siapa? Allah kan? Iya. Nah, setelah dibungkus sama daging, kemudian 4 bulan atau 120 hari jadilah manusia lengkap, Bu ya. Lengkap, sudah ada pendengar, udah lengkap lah, Bu ya. Yaitu berapa, Bu? 120 hari atau 4 bulan ya. Nah, setelah itu kemudian ditiupkan ruh, Bu ya. Tiupkan ruh. Allah memerintah kepada malaikat, "Hai malaikat, tiupkanlah ruh dariku ya." Ruh dari Allah ya. Jadi ruh dari Allah, ruh dariku. Itu ada di surat apa? Meruhihi, itu di surat Al-Isra kalau nggak salah, Bu ya. Di surat Al-Isra, Bu ya. Ya, jadi ruhnya dari siapa, Bu? Ruhnya dari Allah. Nah, jadi Allah memerintahkan kepada malaikat, tiupkanlah ruh dariku, dari Allah ya. Paham tuh ya? Ruhnya dari Allah. Kemudian ditiupkan salah malaikat. Nah, setelah yang ditiupkan kemudian dicatat apa ya, Bu? Amal. Hah? Dicatat pertama ajalnya dulu, Bu ya. Ajal ya. Kemudian rezekinya, Bu ya. Kemudian Jodohnya enggak? jodoh itu rezeki, Bu ya. Jodoh itu termasuknya ke rezeki, Bu ya. Nah, kemudian apanya, Bu? Ajal pertama. Ajal, kemudian ajalnya rezeki, kemudian apa? Terus takdir ya, Bu. Kehidupannya dulu. Iya, Kehidupannya baik apa buruk? Iya. Itu kehidupannya baik apa buruk, bahagia apa sengsara gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya itu takdir. Takdir empat ya. Jadi itu, Bu ya. Nah, itu jadi udah dicatat kapan, Bu? Udah dicatat sewaktu di dalam perut 4 bulan atau 120 hari gitu, Bu ya. Nah, gitu, Bu ya. Ayat berapa nih? Ayat 20, Bu ya. Nah, kemudian dijadikan kamu dari tanah ya. Nah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang bertebaran, Bu ya. Nah, jadi manusia bertebaran yaitu asalnya dari siapa? Dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Gitu, paham tuh, Bu ya? Baik, udah selesai itu 20, Bu ya. Sekarang 21, Ibu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Baik, Ibu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Bu ya, di antara tanda-tanda kekuasaannya ya kepada Allah, Bu ya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Bu ya, dia di sini Allah ya menciptakan yaitu untuk kamu istri-istri yaitu sejenismu, Bu ya. Jadi itu istri-istri dari sejenismu itu dari jenis manusia, Bu ya, dari jenis manusia ya.
supaya kamu itu tentram bersamanya, Bu ya. Tentram itu apa, Bu? Damai, Bu ya. Mawadah warohmah ya, bersamanya. Nyanya di sini yaitu suami istri, Bu ya. Di sini suami istri, Bu ya. Jadi apa? Allah itu menciptakan perempuan, laki-laki perempuan, Bu ya, untuk kamu menciptakan perempuan yaitu Siti Hawa, Bu ya, dari tulang rusuk Nabi Adam, Bu ya. Jadi kemudian dari jenismu ya. Jadi Ibu menciptakan untuk kamu di sini laki-laki, Bu ya, untuk kamu istri dari jenismu. Istri dari jenismu itu jadi istri dari jenis manusia, Bu ya. Jadi enggak dari jenis yang lain ya, dari jenis manusia. Paham tuh, Bu ya? Supaya kamu tentram bersamanya ya, seperti Nabi Adam tentram kan sejak diciptakannya Hawa kan, Siti Hawa. Jadi tentram Nabi Adam, Bu ya. Dan dia di sini Allah, Bu ya, menjadikan yaitu cinta, Bu ya, dan kasih sayang gitu ya. Jadi suami istri itu harusnya cinta, kasih sayang. Di sini menceritakan Nabi Adam dan Siti Hawa, Bu ya. Nah, kemudian semuanya juga harus begitu. Dalam pernikahan itu harus apa, Bu? Harus ada cinta, harus ada kasih sayang. Yaitu mawaddah warohmah, Bu ya. Cinta dan kasih sayang, Bu ya. Yaitu antara kamunya itu antara suami istri, Bu ya. Jadi suami istri itu harusnya berkasih sayang, Bu ya. Kalau suka ada yang gontok-gontokan itu mengikuti apa, Bu? Mengikuti nafsu, Bu ya. Nafsu datangnya dari setan. Iya, gitu. Nafsu kan datangnya dari setan itu, Bu ya. Jadi kalau rumah tangga itu Ibu ya, iya. Nggak ada orang yang rumah tangga nggak gontok-gontokan. Ya, ada kan, walaupun tak sekali dua kali selama rumah tangga itu pasti ada, Bu ya. Kenapa? Ya karena setan mengganggu, Bu ya. Nah, setan mengganggu gitu. Setan itu apa yang harut wa marut itu, Bu ya. Harut wa marut itu kan untuk memberantakan orang yang berumah tangga ya. Nah, jadi setan itu Ibu kalau ada orang yang rumah tangganya digoda terus itu ya, kemudian dia terjadilah berantakan, hancur-hancuran, ya setan itu menang gitu ya. Kenapa? Karena emang godaan dia yang menggoda gitu, setan yang menggoda ya. Jadi kalau adanya perpisahan itu memang godaan dari setan gitu, Bu ya. Oleh karena itu Ibu, jadi kalau umpamanya salah satunya banyak dosa juga itu, Bu ya, itu bisa bisa berpisah juga gitu, Bu ya. Nah, jadi kalau yang namanya orang rumah tangga harus apa, Bu? Harus cinta dan kasih sayang, Bu ya. Sakinah mawaddah warohmah gitu, Bu ya. Kemudian sesungguhnya pada yang demikian itu yaitu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, Bu ya. Nah, jadi orang yang rumah tangganya sakinah, mawaddah, warohmah itu ya. Nah, itu tandanya orang apa, Bu? Orang yang berpikir. Kalau orang yang berpikir ngikutin hawa nafsu bisa jadi apa, Bu? Bisa jadi berantakan gitu, Bu ya. Kadang-kadang juga suami juga sekarang kan kalau di YouTube kan banyak yang selingkuh, Bu ya. Nah, itu selingkuh itu ngikutin hawa nafsu gitu ya. Nah, orang yang selingkuh itu namanya menganiaya diri sendiri, Bu ya. Orang enggak boleh, kan dilarang orang menganiaya diri sendiri, Bu ya. Dia dilarang. Jadi enggak boleh menganiaya diri sendiri ya. Pemain laki-laki selingkuh, perempuan selingkuh itu juga menganiaya diri sendiri. Paham tuh, Bu ya? Jadi kalau suami istri harus sakinah mawaddah warohmah. Paham tuh, Bu ya? Nah, itu adalah apa, Bu? Tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Iya, ya beriman juga, Bu, tapi di sini berpikir, Bu ya. Nah, jadi kalau yang berpikir tuh nggak akan berantakan rumah tangganya, Bu. Kenapa? Akan sakinah mawaddah warohmah, akan memberikan ketenangan, memberikan cinta, memberikan apa? Kasih sayang. Itulah fungsinya apa, Bu? Fungsinya rumah tangga gitu ya. Fungsinya rumah tangga. Paham tuh, Bu ya? Iya, Bu. Baik, ayat 22, Bu ya. Iya, Bu.
soalnya ini mah udah jelas ininya apa namanya ayatnya Bu ya. Jadi nggak kebanyakan nggak kebanyakan kajian ya Bu ya. Emang ayatnya udah jelas Bu ya. Wa min ayatihi khalaqas samawati, ingetin Bu ya, jangan khalaqo, jangan khalaqo, tapi khalaqo Bu ya. Wa min ayatihi khalaqas samawati ya. Khalqus samawati Bu ya, wal adi wahtilafi alsinatikum wa arwanikum ya. Iya. Inna fi dzalika la ayatil lil alamin. Alimin. Bukan Ibu. Ibu jangan lil alimin Bu ya, tapi lil alimin, jangan lil amil, lil apa? Lil amilin, lil alimin, tapi lil amilin, lil alimin Bu ya. Pakai ain Bu ya. Jangan pakai hamzah Bu ya. Baik. Dan dia antara tanda-tanda kekuasaannya Bu ya, kekuasaan Allah Bu ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kejadian langit dan bumi Bu ya, serta berlainan bahasa dan warna kulit kamu. Nah ini Bu ya, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau Allah mau juga mau di satu bahasa kan bisa Bu ya. Tapi kalau warna kulit itu tergantung ini Bu ya, tergantung alam Bu ya. Nah, alamnya Indonesia diberi kulitnya seperti ini, memang harus seperti ini gitu ya. Pamanya di negara mana kulitnya hitam gitu Bu ya. Panas banget ya memang seharusnya seperti itu gitu Bu ya. Jadi masing-masing negara itu tergantung alamnya Bu ya. Tergantung alamnya, kulit itu tergantung alamnya. Kalau alamnya seperti di mana gitu ya, kulit yang bule-bule gitu ya, memang alamnya seperti itu. Jadi dari alam juga Bu ya. Jadi perbedaan warna kulit itu dari alam. Dari air kan enggak dulunya itu terlambat ngangkat katanya. Jadi kosong. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Semua satu kampung. Kan keturunan dari awalnya satu orang. Dan macam-macam ya. Nah jadi Ibu, dengan berlainan bahasa, dengan warna kulit itu tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Kejadian langit dan bumi serta berlainan bahasa dan warna kulit kamu Bu ya. Dan tidak ada yang ngiri juga Bu ya. Ada yang ngiri nggak? Nggak ada yang ngiri Bu ya. Seperti maaf yang saya ceritakan Bu ya, pernah saya ceritakan waktu di imigrasi apa ya, Israel ya. Di imigrasi Israel itu kan banyak orang ya Bu ya. Emang cantik-cantik. Orang Indonesia malah udah emang segini, emang mau dikasihnya seperti ini gitu ya. Yang banyak cantik-cantik Bu, orang Palestina, orang Libya itu cantik-cantik banget Bu ya. Nah Ibu, ada Ibu ya yang maaf Bu ya, yang orang mana yang hitamnya kayak Afrika itu yang hitamnya gosong banget. Itu sampai mengkilap Bu ya. Sama kayak berminyak gitu. Iya, sampai kayak berminyak Ibu, sampai mengkilap itu ya. Itu suami istri Bu ya, ngedorong anaknya. Ya sama, anaknya begitu juga. Nah, terus mereka ngelihat yang cantik-cantik ngiri nggak? Ya enggak, emang udah takdirnya, ditakdir sama Allah seperti itu gitu ya. Ya seperti saya gitu ya, orang Indonesia kan waktu itu kan 20 orang rombongan Bu ya, 20 orang rombongan. Apa ngiri ngelihat mereka? Ya enggak, emang udah takdirnya kita seperti ini. Cuman ada yang nyeplos nih, orang temen ya serombongan saya gitu ya. Katanya anaknya cantik banget Bu, anaknya cantik banget. Coba bawa satu ya ini, kata saya. Jangan ngomong sembarangan, takut ada orang ngerti gitu kan ya. Takut ada orang yang ngerti bahasa Indonesia kan. Ngiri nggak? Ya nggak ngiri Bu ya, nggak ngiri. Ya itu yang orang yang ngedorong anak sampai yang kelong sampai berminyak sampai mengkilap itu Bu ya. Itemnya Bu ya.
Dia nggak ngiri ngelihat orang cantik-cantik. Di Mekah orang macam-macam. Macam-macam. Gitu Bu ya. Nah, jadi emang udah ditakdirkannya seperti ini gitu ya. Jadi nggak usah ngiri sama orang yang cantik, sama orang yang ganteng, nggak usah ngiri. Emang takdir kita seperti ini, orang Indonesia gitu Bu ya. Takdirnya seperti ini. Turki gua tinggi-tinggi ganteng. Kalau orang Turki itu kebanyakan gemuk-gemuk Bu ya. Tinggi-tinggi. Kebanyakan gemuk-gemuk tinggi-tinggi Bu ya. Ayat berapa tadi Bu? Ayat 22 ya. Nah, jadi dan di antara tanda-tanda kekuasaannya itu kekuasaan Allah Bu ya, yaitu kejadian langit dan bumi ya, serta berlainan bahasa dan warna kulit kamu gitu ya. Jadi dengan adanya langit bumi itu tanda kekuasaan Allah. Dengan adanya manusia beda bahasa, beda kulit, kekuasaan Allah ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, demikiannya kemana? Yaitu ke tadi langit bumi sama bahasa Bu ya, sama warna kulit gitu ya. Demikian itu yaitu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Alimin itu berilmu Bu ya. Orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu ya memang udah takdirnya tadi saya ceritakan. Jadi enggak ngiri kan. Kalau orang yang berilmu kok dia cantik, kok kita seperti ini kan gitu. Kalau orang yang berilmu kan enggak. Kenapa? Ya emang orang udah takdirnya sama Allah, kita orang Indonesia dijadikannya diciptakannya seperti ini gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Baik, ada pertanyaan nggak di sini? Kalau nggak, Sudah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Lanjut Bu. Ayat berapa? 23. 23. Iya. Ayat 23 Bu ya. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari wabtigo akum min fadli inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Baik Ibu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Bu ya, tidur kamu ya di waktu malam. Tidur itu ya siapa yang tidurkan? Allah ya. Kalau ibu enggak bisa tidur, ya emang Allah belum menidurkan ya, bukan tidurin saya. belum menidurkan Bu ya. Jadi Ibu, kalau kita belum bisa tidur, emang Allah belum menidurkan gitu. Paham tuh Bu ya? Mata sampai sepet juga kadang-kadang beli Iya, beban ya gitu ya. Nah, dan di antara tanda kekuasaannya itu kekuasaan Allah Bu ya, tidur kamu di waktu malam dan siang, dan usahamu yaitu mencari karunia-Nya. Jadi Ibu, Allah menciptakan malam itu untuk manusia istirahat, tidur Bu ya. Allah menciptakan siang, tadi kan menciptakan tadi apa, bumi dan Mencari rezeki. ya dan siang, dan yaitu untuk usaha, untuk mencari karunia Allah ya, untuk mencari rezeki gitu Bu ya. Nah, paham tuh Bu ya? Itu tanda-tanda kekuasaan siapa? Tanda Allah. kekuasaan Allah. Kalau umpamanya malam terus bisa nyari rezeki enggak? Iya kan malam gelap Bu ya. Nah, kalau siang terus bisa tidur enggak? Enggak. Kenapa? Karena matanya terang terus gitu ya. Nah, itu siang dan malam itu Allah menciptakan siang, Allah menciptakan malam, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Bu ya, untuk siapa? Untuk manusia ya. Malam yaitu untuk manusia istirahat, yaitu tidur. Siang untuk mencari rezeki, untuk mencari karunia Allah. Gitu. Paham tuh Bu ya? Ini harus disyukuri Bu. Iya. Kan ada Bu negara yang siangnya itu cuma berapa jam, malamnya juga cuma berapa jam, itu ada Bu ya. Kalau kita kan normal, alhamdulillah Bu ya, di Indonesia ini normal Bu ya. Siang malamnya itu normal, paling beda 1 jam paling Bu ya. Kan 24 jam ya, 24 jam, kadang-kadang siangnya 12 jam, kadang-kadang 13 jam, gitu juga malamnya gitu. Paling bergesernya sedikit ya. Kalau di negara lain kan ada yang
yang malamnya cuma 3 jam, siangnya 21 jam. Ada Bu ya. Nah, begitu. Kalau gitu, Berarti istirahatnya sedikit. iya, istirahatnya sedikit Bu ya. Kita alhamdulillah jadi orang tinggal di Indonesia Bu ya. Alhamdulillah. Tapi walaupun begitu Ibu ya udah kebiasaan ya udah biasa aja lagi gitu. Nah, seperti puasanya juga gitu kan. Paham Bu ya? Ya kan kalau umpamanya malamnya cuma 3 jam, kita kesempatan makan cuma 3 jam kan? Gitu. Ini Ya. dari 20 sampai ayat 23 tentang penciptaan ya Bu? Iya, tentang penciptaan Bu ya. Nah, Iya. tentang penciptaan manusia, penciptaan langit bumi, penciptaan tanda-tanda kekuasaan Allah Bu ya. Baik. Oh, Hmm? wis jam 3. Oh iya. Iya, di sini juga udah 30 menit. Iya, sampai dua. Jadi sampai berapa Bu? 22 Bu ya? Ya. 23. Besok 23 belum selesai Bu. Belum. Nah, Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakumullah khairan Ibu. Mohon maaf tentunya ada kesalahan kekurangan kehilafannya. Maafin Bu ya. Sama Bu, sama. Saya